Hello everyone, with me Erlan and also my partner Irna. Hai. Oke, kita ketemu lagi di Cipta Kreasi TV. Alright everyone, kali ini adalah episode yang special, oke, karena di sini hari ini kita hadir di salah satu restoran yang ada di daerah Jakarta Selatan, specifically di Kemang Raya ya, di gedung Kemang Point, oke. Ini adalah restoran khas Amerika Selatan ya, Argentina, yang cara masaknya adalah keargentinaan gitu. Dan you can see di sini namanya adalah El Asador. Oke. So banyak di sini memprovide daging ya. Di sini banyak sekali menyediakan daging seperti beef, steak, dan banyak lagi menu-menu atau makanan-makanan yang dapat kalian lihat di sini ya. Kalau kalian penasaran langsung datang aja ke sini, oke? Dan juga bagi kalian yang tinggal di Kemang atau di luar Kemang ya, highly recommended banget bagi kalian untuk datang ke tempat ini. Karena apa? Who knows, ini cocok sama cita rasa dan juga lidah kalian. Alright, so without further ado, langsung aja kita ngobrol sama pemilik restoran. Di sini sudah ada Kak Dani Sitantio. Halo Kak Isti. Halo, Hai Kak Irna. Hai. Salam kenal, apa kabar? Okay, so how are you today Kak Isti? Baik, terima kasih. Okay, so what have you been doing until now? What I have doing for the past years. Sampai sekarang ini. Okay, nowadays. So basically, I would call myself a mompreneur. Yeah. Because, Wow. you know, my life basically revolves around my 2 kids. And then I have my little business that I'm really happy about. So yeah, I'm a mompreneur nowadays. Oke. Apa sih kita nih hari ini kan datang ke sini pengen selain pengen tahu juga ya restoran ini tuh menunya apa aja, terus stylenya seperti apa, tapi kita pengen lebih kenal deket lagi nih sama ownernya langsung gitu. Boleh dong. Karena ternyata pas kita ketemu masih muda. Ibu-ibu, kalau kita bilangnya sekarang mamah muda ya, Mahmud ya, mamah muda yang tetap produktif, ternyata juga bisa membangun bisnis restoran yang luar biasa banget gitu ya. Sebenarnya ini restoran yang aku tahu kayaknya ini cukup lama ya, kalau nggak salah Kak Isti ya. Alhamdulillah. Tapi ya. sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, kita pengen kenalan dulu dong. Sebenarnya Kak Isti ini backgroundnya ini apa sih gitu kan? Apakah memang chef atau hobi masak aja atau ternyata memang bisnis atau apa nih? Boleh nggak diceritain Kak Isti? Ini lumayan banyak yang kaget ya, karena sebenarnya background aku adalah aku seorang dokter. Wow, Jadi aku kuliahnya tuh dokter umum. Oke. Cuman memang dari dulu itu ayahku bilang, as a dokter, aku memang praktek atau apa, namun main income-nya harus punya usaha sendiri. Kayak ayahku tuh sangat pro entrepreneur lah gitu. Mau kecil besar tapi ayahku suka sama bidang itu. Jadi 12 tahun yang lalu ayahku support aku buka El Asador ini. Cuman setelah aku menjadi ibu, pada akhirnya aku memilih untuk fokus ke sini aja. Oh, gitu. Tapi dokternya sempat praktek gitu atau gimana nih Kak Isti? Aku sempat sekolah spesialis, tapi nggak selesai. Aku putusin untuk resign di tahun kedua, karena pada saat itu juga sekolah dokter itu kan pastinya membutuhkan komitmen yang tinggi. Kita ada dedication of course, ada jam kerja di weekend, kadang juga jaga malam yang nggak pulang gitu during weekdays. Jadi di tahun kedua aku resign dan aku lebih fokus ke being a mom dan di sini aja, yang jamnya lebih fleksibel. Wow, seru banget loh, seorang dokter ternyata ya Kak Isti ini. Tapi ada nggak sih ilmu soft skill ya di dalam ilmu kedokteran yang ternyata kepake di sini Kak Isti? Ada nggak? Kepake semua. To be honest, kepake semua, apalagi ya sebenarnya nomor 1 ya. Nomor 1 karena alhamdulillahnya aku masih rada-rada inget nih, lumayan inget basic kesehatan. Nomor 1 aku jadi aware sama kesehatan aku sendiri sama my team.
Catat baik-baik ya, karena yang namanya kesehatan itu it's the most it's the number one important thing you have to pay attention to, karena sehat itu mahal teman-teman ya. Percuma kalian banyak duit tapi kalian aja nggak sehat, ya sama juga bohong. Oke. Next guys. Jadi nomor 1 sehat di tim aku. Jadi kalau ada yang sakit atau apa, so far lebih cepat lah aku tahu nih, kayak misalnya ada gejala-gejala kayaknya demam terus ada merah-merahnya, kayaknya ini viral infection, pulang deh gitu, jangan sampai menyebar ke teman-teman yang lain, bikin wabah dan lain sebagainya ya. Menurut aku itu kepake banget. Yang kedua juga misalnya, kebetulan ini along the way restoran aku itu makin lama makin menjadi restoran yang orang-orang bilang ramah anak atau kids friendly. Yang mana banyak anak-anak kecil. Dan kadang-kadang anak kecil kan suka lari-lari dan sebagainya, jatuh, benjol. Aku pun jadi punya SOP yang lumayan cepet tanggap, kapan dikasih es, kapan ditolongin dan lain sebagainya. Jadi menurut aku itu sangat kepake ya. Dan itu semua staff tuh udah, maksudnya mereka juga tahu ya SOP itu kalau misalkan something happen gitu. Iya. Memang aku bersyukur bahwa my team, most of them adalah tim opening yang udah sama-sama aku lebih dari 10 tahun. Mereka juga simpatinya dan refleksnya cukup tinggi. Tapi aku cukup bekalin mereka dengan ya kayak first aid, kapan bawa ke dokter, atau misalnya kadang-kadang lagi rame terus one of them tiba-tiba sakit atau apa, mereka cepet tanggep lah mesti ngapainnya gitu. Dan yang kedua, menurut aku yang sangat kepake lagi adalah aku selalu ngomong ini sama orang-orang sekitar aku ya. Waktu aku sekolah spesialis itu aku ambil spesialis jiwa atau psikiatri. Dan menurut aku itu life skill yang aku bawa sampai sekarang ya, ilmu-ilmunya itu. Gimana kita menghadapi customer, gimana kita menghadapi, kalau customer itu kan ada aja ya, ada yang happy, ada yang nggak happy gitu. Jadi gimana kita lebih bersimpati atau berempati sama customer-customer. Itu semua sih. Iya, karena itu sebenarnya hal-hal kayak gitu simple, tapi dalam dunia bisnis terutama makanan yang pasti kan di sini ada jasanya ya gitu. Kita harus serve, kita ke tamu juga harus ramah gitu kan. Itu tuh hal-hal kecil yang ternyata harus diperhatiin dan ternyata itu bisa memberikan dampak yang besar juga, terutama karena ada yang bilang tuh kalau orang udah suka makanannya, suka pelayanannya, itu udah nggak mesti bingung lagi, mereka pasti akan balik. Bener nggak sih Kak Isti ya? Jatuh cinta ya. Honest, aku bisa survive sampai, ya bukan aku lah, tim kita Lasador ini bisa survive sampai 12 tahun ini karena lebih banyak returning customer-nya daripada customer barunya. Jadi loyal customer-nya tuh udah sampai second generation, third generation yang kesini gitu. Yang tadinya masih piyik-piyik nih cucu-cucu, sekarang udah pada mulai gede, udah bisa makan di sini gitu. Jadi ya aku merasa berhasil lah dalam memberikan service ya. Seru banget ya Erlan ya. Kalau ini baru obrolan awal aja nih kayaknya udah seru banget gitu ya mendalam. Karena jujur aku atau kamu ikutan kaget nih. Kita kaget karena ternyata backgroundnya adalah dokter dan dokternya itu spesialis psikiatri. Itu tapi nggak lulus ya, belum lulus loh. Tapi itu tetap aja luar biasa gitu kan, karena kalau bisa dibilang itu 100 derajat berbeda ya dengan dunia sekolah dengan membangun bisnis restoran yang sekarang. Kalau boleh lanjut nih ya. Kenapa restorannya ini stylenya lebih ke American, Argentina? Apakah dulu ada pengalaman atau memang Kak Isti ini suka dengan masakan-masakan Amerika Selatan atau gimana nih Kak Isti? Awalnya aku pernah coba South American restaurant, Argentinian restaurant itu waktu aku lagi sekolah di Australia. Itu pertama kali aku coba, terus kok aku suka ya gitu. Terus dan kebetulan ayah aku itu beef eater banget. Beliau ini suka banget sama perdaging-dagingan dari yang Indonesia sampai internasional, suka banget. Terus ya udah akhirnya kita coba develop masakan Argentina ini karena pada saat itu 2013 ya, belum banyak gitu. Jadi kayak unik aja gitu.
Tapi yang dominan di sini apa tuh? Makanan yang paling dominan? Steaknya. Steak. Steak yang tadi Bang Erlan jelasin, kita masak pakai kayu bakar di situ, itu dominannya. Main hidangannya lah ya. Kalau lamb itu nggak ada aja berarti? Nggak, kita fokus ke beef. Oh, fokusnya beef. Ada complementary chicken gitu, karena untuk orang-orang yang nggak mau makan beef, atau yang suka variety, jadi ada beefnya juga, ada chickennya juga, tapi kita fokus ke situ. Jadi total tadi kalau aku nggak salah dengar udah hampir 10 tahun ya Kak Isti? Udah 12 tahun. 12 tahun loh. Wow, bertahan di dunia kuliner, dunia restoran itu luar biasa banget. Terus aku pengen tanya juga, penasaran nih, El Asador nih berasal dari mana nih namanya nih Kak? Dan kenapa sih, apa sih artinya nih El Asador gitu? Oke, kalau secara simple meaningnya, El Asador itu bahasa Spanish. El itu kan the tapi laki-laki ya, maskulin. Asador itu biasanya ada cuts yang paling umum di masakan seperti ini. Asado itu ribs atau yang daging ada tulangnya itu. Kalau kita ngomongin simpelnya itu, jadi sebenarnya kayak the chef of this barbecue gitu, kayak the barbecuer lah kalau mau ngomongin simpelnya ya. Cuman kalau arti dari aku sendiri adalah El Asador itu my father. Karena aku bisa berkreasi dengan El Asador ini semuanya dari support ayahku gitu. Jadi actually El Asador itu aku consider itu sebagai ayah aku. Kayak bukan cuma the barbecuer, tapi dia yang selalu support aku sampai sini lah. 100% support ya. Persen. Wow. Berarti kalau bisa dibilang tuh ada memori mendalam gitu ya. Tidak hanya sebuah nama, tapi bahwa nama ini ada sosok seorang ayah dari Kak Isti yang dari awal juga mau support. Karena to be honest nih Kak, pasti kan kayaknya tuh orang zaman dulu tuh pengen semua anak tuh jadi dokter, bener gak sih Kak? Ini termasuk ayahku juga. Termasuk Kak. Nah sampai akhirnya seorang ayah Kak Isti ini bisa mendukung Kak Isti untuk membuka restoran nih, menurut aku luar biasa banget. Dan terbukti bahwa Kak Isti pun juga tadi ngejelasin ke teman-teman di rumah atau teman-teman dimanapun bahwa kesan itu tuh sangat amat mendalam, support dari ayah Kak Isti sampai akhirnya El Asador ini bisa sampai 12 tahun ya Kak ya. Dan mudah-mudahan long last terus ya Kak. Amin, amin, amin. Dan yang namanya support orang tua itu penting ya Kak Irna. Karena dengan support orang tua itu menjadi salah satu modal kita buat kemajuan diri kita ya. Ya, seru banget ya. Pokoknya kita baru mendengar aja ternyata maknanya tuh itu. Gitu ya. Kalau selama ini kan 12 tahun nih cukup lama ya Kak Isti ya. Kita tahu dunia kuliner itu tuh perkembangannya cepat. Aku sambil minum boleh? Boleh dong. Oh guys, ini kita juga disediain beberapa special menu minumnya dari El Asador. Ini ada yang kita sebutnya apa nih Kak kalau boleh tahu? Fruit punch. Fruit punch. Yang ini mungkin aku bisa lihat ada lemon tea, kayak hot lemon tea mungkin. Benar ini ya, kayak kita custom dari teh yang mestinya Argentinian tea atau namanya mate. Cuman kita custom ke lebih ringannya. Jadi lebih banyak airnya karena kalau aslinya itu sangat pekat ya. Jadi kita agak modify sedikit, jadi kayak teh hangat aja. Ini aku pengen cobain, kayak enak banget nih. Kalau yang Kak Isti apa nih? Kayak ijo-ijo, segar, putih gitu? Ini basically lemon sama soda. Kita bilangnya virgin mojito. Ini semua non alkohol. Oke. Erlan mau coba dulu mungkin? Biar nggak haus ya. Karena kita di sini tuh ngobrol santai gitu ya. Kita pengen kenal lebih dekat sama Kak Isti, pengen tahu juga. Siapa tahu mungkin teman-teman di rumah juga ada yang lagi berusaha nih, pengen juga bangun bisnis kulinernya ya Kak Isti kan. Makanya tapi memang kita sama-sama belajar ya. Balik lagi nih aku Kak Isti kan, dunia kuliner itu kan perkembangannya cepet banget. Kak Isti bisa nggak sih kasih info atau kiat-kiatnya gimana sih mempertahankan bisnis kuliner ini sampai 12 tahun terus ada? Dan kalau aku lihat nih ya, siang ini nih Erlan rame banget loh. Ini kita
curi-curi waktu kayaknya nih untuk bisa ngobrol santai di restoran El Asador ini. Spesial dong, kita kosongkan. Gimana tuh Kak Isti? Tapi ini my version ya, semua orang punya kiatnya masing-masing, strateginya masing-masing, dan aku sendiri juga bukan dari background bisnis, aku nggak pernah sekolah bisnis. Cuman kalau dari aku, yang bisa bikin aku sampai bertahan 12 tahun ini, jujur, menurut aku ya, jujur aja, kayak misalnya kita sebagai restoran itu kan di bill ada service charge ya. Nah itu yang selalu aku juga bilang sama tim, untuk kalau kita nge-charge service charge, dan be honest, kita kasih service yang benar juga dong gitu. Terus kayak misalnya lagi ya kita jualan makanan of course, tapi kalau misalnya ada yang nggak cocok sama customer, atau ada yang misalnya ngerasa kematangan, kurang matang, kurang ini itu, mereka selalu welcome untuk ngasih masukan, komplain, dan kita akan ganti sampai mereka happy. So, be honest intinya. Menurut aku ya. Hal simple tapi sebenarnya harus dilakukan ya. Menurut aku, dan ya nggak boleh cepet patah semangat aja ya. Kan tadi yang kayak Mbak Irna bilang, cepet banget restoran-restoran baru bermunculan, apa segala macam, dan namanya juga restoran. Penjualannya nggak akan selalu sama dari bulan ke bulan ya, apalagi aku tarik 12 tahun ke belakang juga nggak ada yang exactly sama. Sabar aja sih. Sabar aja ya. Sabar aja, jangan cepat menyerah, jangan cepat give up ya. Cuman ya balik lagi ya, salah satunya mungkin yang bisa bikin aku bertahan sampai sekarang, karena si El Asador ini buat aku kan hubungan aku dengan ayahku ya. Dan 2023 kemarin ayahku meninggal, yang mana itu membuat aku makin El Asador buat aku tuh personal, kayak itu history aku sama ayahku ya. Jadi aku pengen keep it ini buka selama aku bisa. So jadi bakal di-treat as a legacy gitu ya? Buat aku ya. Karena di sini tuh Erlan ada ya, bukan hanya sekedar bisnis yang mencari keuntungan, profit dan segala, tapi di sini tuh kalau aku boleh bilang Kak Isti ada bisnis hati di sini. Iya banget Mbak Irna. Banyak mulai dari terbentuknya nama, support orang tua tadi Erlan. Jadi tuh bener-bener ini tuh sesuatu yang apa ya, Kak Isti jaga tuh ya, tadi aku bilang bisnisnya tuh bisnis hati gitu. Makanya aku nggak heran sih kalau misalkan tadi Kak Isti pun menerapkan untuk semua timnya bahwa service itu tuh paling nomor satu, dan memang apa yang diberikan ya memang harus sesuai gitu. Makanya that's why mungkin customer di sini banyak customer yang loyal ya Kak Isti ya. Puji Tuhan ya. Aduh luar biasa. Aku setuju, artinya yaitu apa namanya, ini adalah satu contoh ya yang bagus gitu, contoh yang unik tapi bagus. Artinya ini adalah bisnis yang nantinya akan jadi legacy ya Kak Irna ya. Kak Istinya sampai berkaca-kaca loh teman-teman. Iya nih kalau ngomongin ayahku jadi agak emosional ya, makanya tadi belum minum. Tapi itu tuh apa ya namanya, buat sharing juga ke teman-teman bahwa memang segala sesuatu ataupun bisnis sekalipun kalau memang dijalankan dengan hati, konsisten, pastinya itu akan terus berlangsung dan bisa menjadi sukses seperti Kak Isti nantinya tentunya ya Kak. Kayaknya masih jauh ya dari sukses. Iya. Kalau sejauh ini Kak, tadi kita udah ngomongin arti nama, terus abis itu gimana sih cara mempertahankannya. Kalau Kak Isti sendiri nih yang bergerak di bidang bisnis kuliner, tantangan terberatnya apa sih Kak, kalau boleh tahu? Tantangan terberat adalah menurut aku mendatangkan customer secara terus-terusan di tempat, menurut aku di Jakarta ini ya, kita di Jakarta nggak pernah kekurangan makanan enak, iya kan? Iya, kita selalu punya makanan enak, mau dari yang gerobak dorong, pinggir jalan sampai hotel, kita tuh gak kekurangan makanan. Dan Indonesia itu banyak banget makanannya kan, itu baru yang lokal ya. Dan kita pasti terbiasa nih, misalnya sarapan ketoprak, siang soto, malam nanti pasta gitu kan. Kita terbiasa dengan variety. Sedangkan aku
fokus sama satu jenis makanan ini kan, dan aku tetap ya udah fokusnya di situ gitu. Jadi untuk membuat customer datang itu satu, dan kedua abis datang lagi. Itu menurut aku yang tantangan tersusah yang aku maintain di 12 tahun terakhir ya. Erlan kayak terpaku banget guys. Kayak ikut berpikir gimana Erlan nih kita menjalankan tantangan ini ya. Amin. Jadi apa ya, karena memang tapi kalau secara menunya gitu ya, ketika tantangan itu datang gitu ya Kak Isti ya, apa ada nggak sih tips and trick kayak oke deh kita ubah menunya, atau kita coba cari cara lain deh gitu kan, variasi di apa namanya, menu-menu makanannya, menu minumannya, atau promo-promonya mungkin gitu, gimana tuh Kak? Fokus aku tetap menjual steak dengan kayu bakar ini, itu yang tidak mau aku ganti. Mungkin variasinya ke beef cuts-nya, ke jenis-jenis sausnya, ke beef cuts-nya, tapi caranya selalu seperti ini. Dan mungkin aku terus berusaha sama tim mencoba create menu-menu sampingan, jadi side dish-nya atau menu komplimennya yang kita coba cari-cari yang baru. Tapi untuk main dishes-nya kita tetap fokus sama yang Parisha ini. Parisha. Oh, Parisha. Kamu tahu nggak Erlan Parisha? Baru dengar tuh. Kayaknya nanti kita harus ada sesi lanjut untuk bisa tahu lagi nih jenis-jenis dagingnya apa aja, makanan yang best sellernya apa aja gitu ya, Kak Isti ya. Harus ya. Karena kalau boleh cerita sedikit tentang background-nya. Jadi sebenarnya kalau Parisha seperti ini di Uruguay atau di Argentina itu lebih ke makanan rumah, comfort food-nya mereka. Yang rumah-rumah itu biasa di garasi atau pokoknya pasti ada space untuk bikin kayak ginian. Nah, jadi karena itu makanan rumah, mereka biasanya pakai secondary cuts. Jadi kayak kalau kita kan di steakhouse Jakarta yang umum tuh sirloin, tenderloin, rib eye gitu, itu primary cuts. Cuman karena ini jatuhnya sebenarnya makanan rumahan, pakainya daging yang kategori secondary cuts. Pada umumnya ciri-ciri secondary cuts itu memang tidak seempuk primary cuts, tapi buat aku justru malah kok tasty ya, dan keunikannya di situ kan, kayak tidak banyak yang over secondary cuts itu. Tapi buat aku yang penting kan customer happy ya, jadi aku menyediakan primary cuts dan secondary cuts juga tergantung customer sukanya yang mana. Menarik ya. Jadi itu kalau bisa dibilang itu tadi kita dibagi sedikit bocoran tuh kenapa El Asador masih bisa bertahan, karena ternyata tuh dari potongan sticknya aja udah dipilih guys. Jadi nggak asal-asalan aja nih daging yang mana-mana, ternyata itu tuh ada kategori-kategorinya. Bener-bener teliti ngerjainnya. Iya gitu. Menarik banget ya Kak ya. Jadi apa namanya, kita emang benar-benar harus ada sesi berikutnya nih Erlan nih untuk lebih tahu makanan gitu. Kak Isti gitu, boleh nggak sih kasih kesan dan pesan ke teman-teman yang ada di rumah gitu kan, yang mungkin pengen bangun bisnis kuliner juga, apa sih tips and triknya untuk memulainya dan bisa mempertahankan bisnis? Sabar. Menurut aku sabar, karena di dunia yang serba viral-viral ini, yang semuanya dunia sosmed, semua berburu ngepost. Sebenarnya bagus ya, itu kan posting keberhasilan, atau kita kan kadang-kadang ngepost ini itu untuk marketing purpose juga. Cuman kadang-kadang ada orang yang melihat itu dan langsung kayak jadinya, kok gue belum sesukses itu ya, kok tempat gue gak serame itu ya, kok gitu. Jangan sampai cepat berkecil hati, sabar. Karena menurut aku trust the process. Kalau memang kita bekerja dengan keras, jujur, menurut aku sih rezekinya pasti ada ya. Dan jangan melakukan self comparison sama bisnis orang lain gitu ya. Fokus aja bisnis kita sendiri. Self comparison perlu Bang kalau menurut aku ya, supaya kita tetap relevan juga nih. Menurut aku perkembangan yang ada gitu ya. Iya, kalau aku sih suka tetap ya. Aku menikmati misalnya coba-coba makanan ini, itu, datang ke restoran ini. Jadi kita tetap relevan. Oh, tahu nih yang sekarang lagi digemarin orang tuh apa sih? Yang lagi hits tuh apa sih gitu. Cuman jangan menjadikan itu
sebagai kita jadi bersedih hati gitu. Iya, jadi Malah kecil. jadi inspirasi aja kayak oh ternyata ini lagi disukain orang ya. Oh ini gitu ya gitu. Jadi tetap relevan aja menurut aku. Oke, so to conclude, intinya kesabaran dan juga keyakinan dalam mendirikan restoran ya. Kalau kita yakin dan sabar, mudah-mudahan ada jalannya buat kita. Oke, itu dia perbincangan kita bersama Kak Isti di kesempatan kali ini. Kalau begitu, sampai jumpa di episode Cipta Kreasi TV berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Hai, terima kasih.